inovator semuanya, kali ini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Malang berkunjung di salah satu UKM binaan dari Disperindak Kabupaten Pasuruan, yaitu Latest Craft. Kita bisa masuk ke area dalam. Nah, di sini sudah ada Bu Ana. Saya ditemani oleh Bu Ana. Saya sedang nyoba sepatu ini dari Ecoprint. Ini adalah sebuah produk ya, bentuknya banyaknya dari kulit sapi, domba juga yang dibentuk printing dari namanya Ecoprinting seperti itu. Motif-motifnya banyak dari dedaunan sampai juga bunga seperti itu. Nah, hari ini kita juga langsung bertemu dengan pemiliknya dari Latest Craft, yaitu Ibu Ani. Selamat pagi Bu Ani. Lah, ini tadi Bu Ani bawa apa nih ya? Ecoprint. Ecoprintnya ini dari kulit sapi. Ecoprint ke kulit. Ini kulit domba dan kulit kambing. Oh, kulit domba dan kulit Kambing. kambing. Bedanya apa Bu ya? Oh, lebih tebal. Ya, kalau sapi lebih tebal lagi. Oke, gitu. Lah, ini sekarang pertanyaannya, kok bisa ya kulit ada gambarnya kayak gini nih, gimana Bu Ani? Nah, ini kita memang proses ya, namanya Ecoprint ini. Ecoprint ke kulit. Jadi Ecoprint sendiri itu bisa ke beberapa media. Oke. Jadi medianya tuh bisa ke kain, kemudian ke kulit, juga ke kertas. Oke. Terus warnanya kok bisa beda dari pewarnaannya ini yang warna sedikit jingga ya, yang ini Iya. sedikit kuning, ke arah kuning. Untuk Ecoprint itu kita kan menggunakan pewarna alami ya. Zat warnanya pakai alam. Bedanya itu ya Bu ya, sama Bedanya yang itu lain ya. Jadi kita benar-benar di sini go natur ya. Jadi kita nggak ada unsur kimianya. Jadi benar-benar kita ke alam. Jadi pewarnaan pun kita menggunakan kayak semacam kayu. Kayu itu kita bisa ambil kayak kayu secang, kayu mahoni itu. Jadi ini Kemudian ramah daun. lingkungan nih, ramah lingkungan. Dan Bu, tanya dulu, ini yang saya pakai, yang saya coba itu ini ya Bu bahannya ya Bu ya? Iya betul. Nah, ini sama. pemirsa nih. oh, udah jadi Ini boots ya. pakai zat tanin green tea. Oh, ini green tea. Iya, teh hijau. Jadi pewarnanya menggunakan teh hijau. Wah, ini bagus sekali. Kalau kayak gini harganya berapa nih? Barangkali ada pemirsa yang mau Nah, boleh kalau yang ini 850. 850 ini asli kulit loh guys. Full kulit sampai insolnya pun kita kulit. Dan ini bisa ditemukan. Garansi 1 bulan Dan ini bisa ditemukan di marketplace mana Bu? di Shopee dan Tokopedia. Oke. Di FB juga IG ada. Sudah go digital berarti Bu ya? Sudah Sudah go insya digital. Luar biasa. Saya kayaknya mau pesen yang ini deh. Oke. Cuman besaran soalnya nomor 39. Boleh. Dan kali ini saya tidak hanya ditemani oleh Bu Ana bertemu dengan Bu Ani, tapi juga dengan Kepala Bidang Industri Kabupaten Pasuruan. Ada Pak Munir. Mantap. Tidak hanya sepatu saja seperti yang saya pegang hari kali ini ya, tapi juga ada produk lainnya. Ada tas, ada dompet, dan satu lagi Ada slayer dan ada pasmina. Wow, cantik Kerudung sekali. juga nih. Iya, di kerudungnya juga baju juga ini kayaknya bisa. ada baju kain. dan aplikasi juga ke tas ya. Ada tas, topi. ada topi. Luar biasa. Ini eksklusif. Jadi kalau misalkan barang-barang ini tidak ada yang punya selain cuma satu ini. Jadi kalau Limited misalkan edition ya. limited edition ini luar biasa. Wow, bagus sekali. Kalau Dan- pasmina ini berapa Bu? Jualan juga enggak. Terlalu banyak. 200 ya. 200. Harganya sangat terjangkau dari 200.000 sampai sepatunya sampai di harga berapa Bu? Tadi Nggak sampai 850. 1. Oke, under 1 juta rupiah kalian udah dapat sepatu kulit yang limited edition.
Keren banget. Bu Ana pesan satu, saya pesan Ya satu. pesan satu ya Sudah guys ya. pesan nih. Silakan kalau mau pesan bisa lewat FEB. Oke, Ya. nanti kami bantu untuk langsung order ke Bu Anik di Latest Craft. Luar biasa. Monggo, ini yang semi sutranya. Wow. Wow, ini bagus sekali. Ini semi sutra. Gold. Memang sangat eksklusif ya. Ini harganya berapa? Ini berapa meter Bu ya? 600. Dua setengah kalau nggak salah. Ada nggak ukurannya di sini? Suka dicari ukurannya. Nggak kelihatan. Sekitar 2,5. 2,5 meter. 2,5 meter bisa buat gaun ya Bu ya? Kalau dijahit. Bisa. Wow, luar Ada biasa. dua ini sama warna sekali. Warnanya soft ya, Iya. lebih ke nude ya. Kalau alam memang kita soft, Oke. jadi nggak bisa ngejreng. Bagus sekali. Buatnya butuh berapa lama ini Bu kalau kayak gini? 10 hari. 10 hari. Di sini saya melihat ada banyak mesin. Produksi juga atau bagaimana Bu? Iya, ini mesin untuk kulit, Oh ini kulit. khusus untuk kulit kalau yang Untuk ini. kulit. Karena memang kulit kita butuh ada semacam cakramnya tersendiri di sini. Oke. Jadi bukan mesin yang biasa digunakan itu. Jadi dia memang beda. Jadi Kalau mesin yang di untuk sini kulit. Kalau ini untuk neci sama Oke. obras. untuk Ini ya kayak- produk-produk Iya, pasmina, itu kan pasmina, pinggirannya kan perlu betul. dineci ya. Itu. Oh yang sini? Kalau ini mesin jahit, Mesin jahit biasa. Oke. Itu yang biasa buat mainan saya. Oke. Berarti sebenarnya berawal dari hobi. Iya, Berawal betul, dari dari hobi. Luar biasa. Kalau pengerjaan sepatu plus minus seminggu sampai 10 hari, Iya. gitu. Kalau yang lainnya, kalau seperti tas dan lain-lainnya, Kalau tas untuk yang cuma bordir sih cepet lah, kita nggak lama. oh, jadi selain eco painting juga ada, Ada bordir. bordir, iya, Coba betul. kita lihat bordirnya. Oh enggak, dilihat ada bordir. Tas gaul istilahnya itu berapa tahun agak nongkrong dia. Nah, selain eco printing, ternyata juga Bu Ani dari Latest Craft ini memiliki produk diferensiasi yaitu bordir. Lah luar biasa, halus bordirannya dan ini diaplikasikan di tas ya dan juga Dompet. dompet. Dompet ini apa ya Bu ya? Dompet Clothes kayak clothes gitu ya. Iya, ada. Nah, ini juga lucu sekali. Ini ada pengaplikasian kain juga ya di antara Jadi bordirnya. ini perca. Perca. Sisa kain yang kita buat yang kayak mukena, kita kan bikin mukena juga ya. Jadi itu sisa kainnya kita aplikasikan lagi, jadi tidak kita buang. Oke. Jadi kita nggak buang sampah. Berarti luar biasa ekonomis ya. Iya, Nah, limbahnya pun ekonomis. kita tetap pakai lagi. pakai lagi. Oke, ini kalau ini harganya, kalau ini harganya sampai berapa, Bu? Kalau ini masih terjangkau 70. 70. Oke, sangat terjangkau sekali. Ini sekitar 70. Kalau yang besar, Ini juga 70. oke, yang besar Kalau yang ini sekitar 125. 125 dan sangat terjangkau sekali dan bisa ditemukan di marketplace kesayangan Anda, begitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa, karena sekarang sudah go digital gitu ya. Ini harus belajar saya. Ini sama, jadi kita memanfaatkan limbah perca juga. Oke, ini sos peso. Ya, Oke. kita dalam bentuk 3 dimensinya ini. Jadi ini sebenarnya tas yang ngehits ya untuk anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Tapi diberi sentuhan yang luar biasa oleh Latest Craft, diberikan pemanfaatan kain perca Iya, betul. dibentuk 3D. Jadi ini bukan 2D ya. Coba kalau misalkan di shoot, ini ada 2D-nya, ada bentuk muncul seperti ini. Dan ini bagus sekali. Berapa ini harganya? Ini harganya sampai 200. masih sangat terjangkau ya. Untuk nongkrong di Starbucks ini plus minus hampir sama begitu ya harganya ya. Jadi daripada nongkrong Anda sudah dapat satu tas luar biasa dari Latest Craft gitu, hampir sama. Itu juga sama kan? Nah, ini daun lanang, kalau yang ini itu yang di depan juga. Tekniknya namanya teknik apa Bu yang ini Bu? Yang ini namanya steam. Steam. Steam kalau yang ini dengan menggunakan minyak jarak itu demua. Demua. Oh. Tekniknya sekarang banyak sekali. Nah, Ibu dapat cara-cara seperti ini dari mana? Kita ada komunitas ya. Aha. Jadi komunitas Ecoprint se-Indonesia itu kita ada komunitasnya. Di situ kita jadi bisa saling sharing. Tapi ada juga yang berbayar, ada juga yang kita saling sharing aja.
Misalkan kayak kemarin pun saya dari satu kesalahan itu malah justru bisa menghasilkan sesuatu lagi yang baru. Oke. Malah dari kesalahan ya Iya. bisa dapat metode baru. Baru. Oke. Tapi Jadi di situ hasilnya kita luar bisa, biasa bagus. Di situ kita bisa saling ini akhirnya. Ini kainnya pakai kain gitu. apa, Bu? Ini rayon. Rayon biasa ya. Yang gini prosesnya berapa lama, Bu? 10 hari ini. 10 hari juga. Karena yang lama fiksasinya. Berapa? Ada beberapa tahapan tuh, Bu, sebenarnya. Untuk yang kalau ekoprint itu pertama kali langkahnya itu adalah scoring. Skuring. Scoring itu menghilangkan zat kimia yang dari pabrik. Ini kan dari pabrik kan sudah mengandung kimia Betul kainnya. Nah itu kita scoring dulu atau kita cuci istilahnya. Sebenarnya menggunakan TRO. Tapi kalau TRO nggak ada bisa menggunakan deterjen tapi yang tanpa pemutih. Habis di skuring. Habis scoring, terus kemudian kita mordan. Mordan namanya Nah, tahapan kedua ya. Itu yang paling kunci bagus dan tidaknya sesuatu dari produk ekoprint itu di mordan. Di mordan. Mordan itu itu diapain, Bu? ada beberapa teknik sebetulnya di situ. Oke. Cuman mordan yang secara umum itu kita menggunakan tawas dan soda as. Oke, seperti hampir sama kayak batik berarti. Iya, hampir mirip, Oke. betul. Perlakuannya hampir sama dengan batik secara alam itu. Oke. Lalu tahapan ketiga, Setelah fiksasi. mordan itu kita perlu perendaman minimal 8 jam. 8 jam. Makanya butuh waktu sekitar hampir Iya. 10 hari karena itu ya. Oke. Setelah mordan, baru kita nanti masuk ke mordan in, yaitu dengan pemberian warna. Yes. Nah, setelah itu baru ditempel, siap kita gunakan ya. Ditempel dengan daun, baru kita steam, kukus selama 2 jam. Dikukus. Iya, Oh. ini prosesnya kukus selama 2 jam. Oke, setelah itu, setelah dikukus, Setelah baru keluar dikukus, warnanya tunggu seperti ini. dingin, baru keluar. Keluar warnanya Baru seperti dibuka, nah baru kita lihat hasilnya. ini. Oke. Masing-masing kan ini alam ya, Yes. jadi nggak semuanya kadang sesuai dengan kehendak kita. Karena ini kan pengaruhnya dengan Itu yang alam bikin tadi. terkejut ya. Jadi Iya. makan satu kali. Jadi kenapa yang pemain ekoprint itu cinta sekali dengan ekoprint karena itu tadi. Setiap saat dan setiap ini pasti akan beda hasilnya. Hasilnya berbeda, eksklusivitasnya juga luar biasa. Begitu ya, Bu ya. Karena kita bermain dengan alam itu tadi. Daun ini tua atau muda kan kita juga nggak. Sangat. Nah, Itu efek juga akhirnya ya? Efek juga. Oke, itu berimpact juga masalah daunnya muda atau tua, Hmm. itu akan menempelkan warnanya berbeda. Berbeda betul. Oke, seperti itu. Pengaplikasian ini berarti banyak, tidak hanya kain, tapi tadi Bisa ke kulit, kulit, bisa juga ke kertas. ke kertas juga bisa. Begitu. Ini luar Kertas biasa. ini kemarin yang terakhir kita buat buku Yasin sebetulnya itu aku buat untuk almarhum ibu. Oke. Ternyata waktu saya pasang di IG Banyak ada yang order. Banyak yang order, luar biasa. IG-nya apa disebutin dong? Yes, IG-nya. Instagramnya harus IG-nya disebutin. Apa, itu Bu? di latest craft kayaknya sih. Latest kalau itu. craft tanpa underscore, jadi Iya. langsung disambung ya. Iya. @latest craft, craftnya pakai C gitu ya, Iya. craft gitu ya Pak ya. Oke, siap, langsung di follow karena banyak update produk yang eksklusif di sini, limited di sini, begitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Ini memang kalau orang pencinta seni ini pasti beli seperti ini karena apa? Hanya ada satu gitu ya Bu ya. Iya, Nggak nggak mungkin ada kembarannya ini. Betul sekali. Oke, ini rayon ya. Ini rayon. Jadi kita Oke, ini tahapan-tahapannya. Kita sudah melewati tahap pertama dan tahap kedua. Yang pertama adalah tahap scoring, dan gitu ke tahap kedua adalah mordan. Kita sudah melewati tahap pertama dan tahap kedua. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu pewarnaan. Lah, ini dia daun-daunnya sudah dipersiapkan. Kita ambil daun yang memang eksotis Indonesia ya. Ini ada di sekitar rumah dari produksi Latest Craft, yaitu daun lanang gitu. Dan nanti daun lanang ini akan diproses pewarnaannya bersama Bu Ani. Silakan Bu Ani. ini daun lanang nanti hasilnya kuning ya, kuning agak orange ya. Kemudian ini daun troja, ini merah, ini yang agak mahal, 1 kilo 250. Wow. Itu yang membuat memang eksklusif ya produk ini ya. Nah,
Kemudian ini kita coba tata ya. Disusun Sesuai selera. Sesuai selera. Nah, kalau Ini daun apa, Bu? apa ya namanya? Apa namanya? Mindi. Daun min. Mindi. Oh, ini daun mindi. Nah, kemudian ini jarak wulung Oke, nanti warnanya jadi warna apa, Bu? Hijau. Kalau ada jarak, oke, hijau. hijau. Nah, kemudian ini rumput sebetulnya. Namanya biden, dia Oke. hasilnya oranye. Oke, warnanya berubah menjadi warna orange nanti ya. Nah, Oke, setelah kita susun, lalu tahapan selanjutnya apa, Bu? setelah disusun nanti kita akan tutup ya. Bisa jadi dengan tekniknya kalau tanpa blanket berarti gini langsung tutup plastik. Oke. Ya, ini yang basic namanya. Atau kalau mau mirror berarti ditutup dua gitu, Dua. balik gitu. Dibalik. Ya. Nah, ini kita nyoba pakai basic, jadi kita tanpa blanket ya. Kemudian tutup plastiknya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kalau mau kita injak-injak atau apa, tapi kalau di saya punya alatnya. Oke. Ambil Cara manualnya diinjak, tapi sebenarnya ada alatnya, begitu ya? Ya, alatnya saya buat sendiri dengan pipa. Oke, alatnya seperti penggulungan ya. Kita bisa menggunakan alat sederhana yaitu Ini pipa paralon. fungsinya supaya dia lebih nampak jelas sih, dia lebih jejak motifnya lebih kena ke ini. Oke. Peralatannya tidak susah, sangat mudah begitu. Nah, ini bisa menggunakan ini dulu. Nah, seperti ini. Baik, ini sudah mulai dilakukan penggulungan memakai Supaya dia lebih nampak. pipa paralon yang dikasih beban di dalamnya ya. Ini kayunya untuk mempermudah kita aja untuk menggulung, begitu ya Bu ya? Betul ya. Jadi gini. Nah, ini paling nanti sampai berapa kali. Nah, kalau sudah baru kita gulung. Baik, tadi setelah dilakukan perebusan sekitar berapa lama Bu? 2 jam. 2 jam. Setelah 2 jam dilakukan Biarkan agak dingin baru kita buka. Oke. Orang-orang kita nyebutnya biasanya lontong ya. lontong. Ayo lontongnya kita buka. Karena tadi digulung dan diikat begitu ya Bu ya? Iya, dan biasanya bim salah bim, hasilnya kadang-kadang nah itulah. Nah, ini tadi setelah kita melakukan semua tahapan itu, ini hasilnya bisa dilihat warna dari setiap daunnya sudah keluar. Masing-masing daun memiliki warna yang berbeda-beda, dari warna hijau, oranye sampai warna merah ya Bu ya. Merah, Begitu. Cantik sekali bukan? Luar biasa.
Nah, ini tadi sudah banyak ngobrolin tentang produksinya. Nah, sekarang Bu, ada nggak sih kendala selama ini? Yang jelas sih memang kita akhirnya kan kapasitas kita tidak bisa banyak ya, karena memang kita mesin pun juga masih terbatas di sini. Bahkan mesin kulit pun ini baru kita juga adakan, memang ini masih perlu tambahan lagi. Jadi ada juga beberapa, memang kita kan di sini untuk lettuce itu lebih ke pemberdayaan ibu. Oke. Jadi saya memang bukan mempekerjakan karyawan yang secara benar-benar karyawan, enggak. Jadi kita emang ibu-ibu rumah tangga yang betul-betul memang dia nggak ada pekerjaan. Jadi di rumah itu saya coba merangkul. Jadi mereka kita ajarin bisanya apa. Kalau yang nggak bisa mesin biasanya saya kasih untuk yang kerjaan tangan. Jadi kalau yang bisa mesin baru kita mulai dengan yang mudah dulu. Jadi biasanya kalaupun memang mereka belum bisa, biasanya kita ajarin sedikit-sedikit. Kayak kemarin bikin masker yang simple kayak gitu kan. Terus baru nanti meningkat lagi ke bikin tas. Seperti itu. Proses Jadi edukasi kendala pertama Iya, betul. tadi sarana sarana dan prasarana terbatas. Modal masalah nggak Bu? Karena kita pengembangan akhirnya modal pun jadi ini ya, karena mungkin dulu awal banget mungkin Bu Ana atau Bu Rani, kita tuh modal awal sekali cuma 300.000. Oke, jadi kita modal awal sekali itu cuma 300.000. Itu memang sebetulnya dari iseng sih sebetulnya. Waktu itu iseng-iseng. Kalau Ibu sendiri belajarnya dulu di mana Bu? otodidak dari komunitas-komunitas yang Ibu ikutin tadi ya. Kalau awal sekali kan memang saya dulu karena ikut orang tua mbah ya. Jadi orang tua itu namanya orang tua, kamu harus bisa jahit, harus bisa nyulam, harus bisa ini. Ya itu sekarang akhirnya yang kita pakai. Kalau pemasaran masalah nggak Bu? Selama ini penjualannya gimana Bu? Pemasaran kalau di lettuce itu lebih ke online ya. Jadi dari awal pun kita sudah banyak main di online. Jadi awal sekali itu pakai FB memang tahun 2010 gitu. Facebook. Oh, sudah berapa lama Bu? Udah lama. dari tahun 2010 kita. Oke, 10 tahun. Sudah 11 tahun ya, ini betul. 10 tahun jalan ya. Jadi 11 tahun itu memang ya proses juga sih. Dari pertama kali itu cuman kita waktu itu bermain di flanel kalau nggak salah ya. Kemudian tahun 2012-13 itu kita main di boneka. Tapi bonekanya itu memang khusus, kalau di lettuce itu cuman untuk food doll, jadi khusus makanan aja. Jadi bukan boneka yang kayak di pabrik-pabrik atau itu bukan. Karena kalau untuk yang di situ kita pasti akan kalah bersaing dengan mereka. Kalau boleh tahu omset 1 bulan rata-rata berapa Bu? Penjualan. Selama pandemi ini agak-agak sebelum pandemi itu alhamdulillah sih masih 20-an lah, kita masih bisa masuk ya. 2 juta per Iya. bulan. Iya betul sebulan. Oke. Selama pandemi turun berapa persen? Agak banyak sih. Ya memang Tinggal betul. separuh ya? Jadi kita kemarin sempat memang ada naik waktu banyaknya masker itu kita melonjak betul 2 kali lipat omset kita malah ya. Tapi itu pun cuma bertahan berapa bulan, setelah itu turun lagi. Kalau sekarang ini standarnya masih sekitar paling 7. Oke, 30. Iya. 70% turunnya. Lumayan banyak sepertiga. Banyak ya. Harapan kepada pemerintah Pasuruan Bu sebagai pembina gimana? Harapannya sih mungkin kalau selama ini sebetulnya kita sudah banyak dapat ya dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jadi Pembinaan ya Bu ya? selama kita jadi binaannya itu kita dapat juga maksudnya untuk marketingnya itu kita juga ada. Kemudian untuk kayak perizinan itu juga kita dapat kan. Itu sebetulnya sudah Masuk hampir- merek juga dari pemerintah ya? Iya. Semuanya Lagi proses ya dibantu. tapi Untuk merek ini sebenarnya Lettuce Craft sendiri dari tahun 2014 kita sudah ajukan. Oke. Lettuce Craft ya. Cuman sekarang yang ecoprintnya saya ajukan sendiri itu baru memang. Namanya baru beda? Sama lettuce cuman craftnya hilang aja. Oke. Cuman akhirnya beda kelas kan karena betul. beda kelas. Karena segmentasinya juga berbeda Iya ya. betul. Oke, siap. Baik, itu tadi kita berbicara banyak sekali tentang lettuce craft ya dengan Bu Ani
dan juga ditemani oleh Bu Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Widya Gama Malang. Lah, setelah bercerita banyak tentang produksi, kendala dan harapan juga, sudah waktunya kita pamit undur diri, Bu. Terima kasih atas kesempatannya bertemu dan menceritakan banyak hal. Semoga untuk lebih lanjutnya kita bisa bekerja sama, Ibu. Terima Pengembangan kasih. pengabdian masyarakat untuk dosen-dosen ya, Bu ya. Terima Siap. kasih. Mudah-mudahan berlanjut. Ya. Baik, begitu aja. Kita ketemu di UMKM selanjutnya, masih bersama Dinas Perindustrian Pemkab Pasuruan. Terima kasih untuk saat ini. Bye bye.